Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassobi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk tetap dapat melanjutkan pemaparan diskusi kelompok, yaitu terkait mata kuliah dasar-dasar manajemen kepemerintahan yang diampu oleh dosen kita tercinta, yakni Bapak Dr. Andes Haji Ais Sopyan MSc. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tak lupa juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'innya, dan semoga kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk mempresentasikan atau memaparkan hasil makalah diskusi kami, yaitu terkait tentang pemotivasian dalam manajemen kepemerintahan. Perkenalkan, nama saya Mirot Panjani. Di sini saya sebagai moderator atau pemandu jalannya diskusi, dan beserta rekan-rekan yang lainnya yang telah berkontribusi atau bekerja sama dalam pembuatan makalah ini sampai dengan selesai. Yaitu ada Muhammad Syaristan Azka, ada Nurkhalis Majid, ada Radi Gifari, ada Rifki Ahmad, ada Saryani, dan juga yang terakhir ada Syifa Maulidi Yuniar. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka diskusi ini seperti biasanya yang telah diberikan amanah oleh Bapak terkait pemaparan hasil diskusi kelompok. Kita buka diskusi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sebelum masuk ke pemaparan materi yang akan kami sampaikan, kami di sini mempunyai beberapa rumusan masalah. Yang pertama itu terkait pendefinisian permotivasian, kemudian ada teori-teori motivasi yang dikemukakan oleh beberapa pendapat ahli, dan kemudian ada tujuan dan manfaat dari pemotivasian dalam manajemen kepemerintahan, dan yang terakhir itu ada model dan teknik yang baik di dalam pemotivasian manajemen kepemerintahan. Baik, langsung saja pemaparan pertama itu terkait definisi pemotivasian yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, terkait berbicara motivasi itu sendiri berangkat dari istilah motivasi, yakni berasal dari bahasa Latin, yaitu mover, yang berarti artinya itu menggerakkan, bergerak, atau to move. Kemudian motivasi itu pada dasarnya merupakan sebuah kebutuhan yang internal yang tak bisa terpuaskan, sehingga menciptakan tegangan-tegangan yang merangsang dorongan-dorongan dari dalam setiap tubuh individu itu sendiri. Kemudian motivasi itu merupakan sebuah dorongan atau dukungan ataupun alasan yang mendasari semangat di dalam melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan organisasi, agar tujuan tersebut dapat tergolkan atau dapat diraih. Kemudian motivasi sendiri itu merupakan sebuah konsep yang menguraikan tentang kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri setiap individu untuk memulai dan menggerakkan atau mengarahkan perilaku, di mana pemotivasian sendiri itu merupakan perilaku bersemangat dalam diri dari hasil tingkat motivasi yang sangat kuat. Kemudian dilanjutkan yaitu pembahasan yang kedua terkait teori-teori motivasi yang dikemukakan oleh beberapa pendapat ahli yang akan dipaparkan oleh saudari Syifa Maulidia. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan memaparkan mengenai teori-teori motivasi yang digagas oleh beberapa ahli. Yang pertama ada teori motivasi menurut Maslow. Nah, menurut Maslow bahwasanya seseorang atau manusia berperilaku dan bekerja itu karena atas dasar dorongan untuk memenuhi bermacam-macam kebutuhan. Maslow juga berpendapat bahwasanya kebutuhan manusia itu pada dasarnya berjenjang atau berhierarki gitu. Artinya, kalau misalnya kebutuhan yang pertama telah terpenuhi, maka kebutuhan tingkat kedua muncul dan menjadi kebutuhan yang utama. Begitupun manakala kebutuhan yang kedua telah terpenuhi, maka kebutuhan ketiga akan muncul menjadi kebutuhan yang utama, dan seterusnya hingga tingkatan kebutuhan yang kelima. Nah, adapun yang mendasari teori hierarki kebutuhan ini ada 3 poin. Yang pertama, bahwasanya manusia itu adalah makhluk sosial yang berkeinginan dan selalu menginginkan sesuatu yang lebih dan lebih lagi, dan hanya akan berhenti manakala ketika dia telah sampai pada akhir hayatnya. Kemudian poin yang kedua adalah bahwasanya kebutuhan yang telah terpenuhi itu tidak bisa menjadi alat motivator bagi pelakunya, tetapi hanyalah kebutuhan yang belum terpenuhilah yang dapat memotivasi
si pelaku. Kemudian yang ketiga, bahwasanya manusia itu atau kebutuhan itu disusun atas beberapa jenjang. Nah, jenjang atau hierarki kebutuhan yang dimaksud menurut teori Maslow ada 5. Yang pertama adalah psychological needs atau kebutuhan fisik dan biologis. Yang kedua adalah safety and security needs atau kebutuhan akan suatu keamanan dan keselamatan. Yang ketiga ada affiliation needs atau kebutuhan sosial. Yang keempat ada esteem needs atau kebutuhan akan suatu penghargaan. Dan yang kelima adalah self actualization atau aktualisasi diri. Kemudian teori kedua adalah teori keadilan yang dikembangkan oleh Adam. Nah, menurut Adam ada 4 komponen utama yang mendasari dari teori keadilan ini. Yang pertama adalah input, yang kedua adalah outcome, yang ketiga adalah comparison person, dan yang keempat adalah equity and equity. Artinya, equity and equity ini puas atau tidak puasnya seseorang itu dihasilkan dari suatu perbandingan input dan outcome seseorang tersebut dengan input dan outcome karyawan lain atau seseorang yang lain. Nah, kemudian akan lahirlah 2 kemungkinan. Yang pertama, apabila terjadi keseimbangan, maka lahirlah suatu kepuasan bagi seseorang tersebut. Dan kemungkinan yang kedua, apabila terjadi ketidakseimbangan, maka ini secara tidak langsung adalah menguntungkan seseorang yang menjadi pembanding atau seseorang yang menjadi comparison bagi seseorang tersebut. Kemudian teori yang ketiga adalah teori harapan. Nah, menurut teori harapan, apabila seseorang menginginkan sesuatu dan jalan telah terbuka untuk yang bersangkutan, maka akan ada usaha untuk mendapatkannya. Nah, akan tetapi apabila sesuatu yang diinginkannya itu cenderung besar, maka akan timbul suatu dorongan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkannya tersebut. Namun sebaliknya, apabila harapan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkannya itu tipis, maka motivasinya pun akan rendah. Dan teori yang terakhir adalah teori prestasi yang dikembangkan oleh Vroom. Nah, menurut Vroom bahwa manusia atau karyawan itu sebenarnya mempunyai energi potensial. Nah, bagaimana energi ini dilepaskan dan digunakan itu tergantung pada kekuatan dengan dorongan, situasi, serta peluang yang tersedia. Nah, ada hal-hal yang memotivasi untuk mendapatkan tujuan tersebut. Untuk mendapatkan suatu tujuannya itu ada 3. Yang pertama adalah kebutuhan akan prestasi, yang kedua adalah kebutuhan akan afiliasi, dan yang ketiga adalah kebutuhan akan kekuasaan. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Saudari Syifa Maulidia Yuniar yang telah memaparkan terkait teori-teori motivasi yang telah dikemukakan oleh beberapa pendapat para ahli. Kemudian dilanjutkan pemaparan atau pembahasan yang ketiga itu terkait tujuan dan manfaat pemotivasian di dalam manajemen kepemerintahan yang akan dipaparkan oleh Saudara Muhammad Syarif Azka. Waktu dan tempat, saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait tujuan dan manfaat pemotivasian dalam manajemen kepemerintahan itu sebenarnya banyak poin ya. Hanya saja inti atau tujuan dan manfaat yang paling utama dari pemotivasian dalam manajemen pemerintahan itu sebenarnya hanya satu, yaitu secara keseluruhan diharapkan pemotivasian itu dapat meningkatkan produktivitas kepegawaian, produktivitas pegawai di tataran pemerintahan. Ya, intinya untuk itu, supaya produktivitas kerja pegawai itu meningkat dengan adanya pemotivasian tersebut. Terima kasih. Baik, kemudian sekarang pembahasan yang terakhir yaitu terkait model dan teknik pemotivasian yang baik di dalam manajemen kepemerintahan yang akan dipaparkan oleh Saudara Nurholis dan Saudari Saryani. Mangga, waktu dan tempat saya silahkan. Masalah yang keempat adalah teknik model motivasi yang baik dalam manajemen pemerintahan. Pemerintah, seperti yang kita ketahui, tidak akan jalan kalau tidak ada oknum yang ada di dalam pemerintahan ini. Dalam hal ini, dalam dunia pemerintah, dimanapun itu berada di seluruh dunia, pasti terikat oleh pekerjaan yang mengikat atau sering kita kenal dengan pegawai negeri sipil yang diikat langsung oleh pemerintah, baik itu gaji dan seluruh kehidupannya itu diikat langsung oleh pemerintah. Namun kemudian dalam roda
pemerintahan itu berjalan, perlu adanya manajemen yang baik terkait administrasi dari pemerintahan tersebut, sehingga lahirnya pemerintahan yang memuaskan bagi masyarakat, good government atau pemerintahan yang baik. Oleh sebab itu, perlu ada langkah-langkah strategis, perlu ada model-model strategis bagaimana memberikan motivasi yang baik agar pegawai dalam pemerintahan itu bekerja dengan baik dan stabil, sehingga output yang dilahirkan dari pemerintahan tersebut memuaskan, baik itu masyarakat secara khusus karena bagian dari objek pemerintahan, atau para pegawai itu sebagai subjek dari pemerintahan tersebut. Nah, oleh sebab itu, saya dengan saudara Saryani akan menjelaskan model dan teknik manajemen pemerintahan. Pertama yang akan dijelaskan oleh saya adalah terkait pemberian motivasi kepada para pegawai, dan akan selanjutnya dijelaskan oleh saudara saya ini terkait teknik manajemen pemerintahan. Adapun model motivasi yang baik dalam manajemen pemerintahan adalah, pertama adalah model tradisional. Sebelum dijelaskan model-model motivasi yang baik, terlebih dahulu dijelaskan tentang kenapa itu para pegawai butuh motivasi. Karena tidak mungkin seseorang itu akan selalu dalam kondisi yang fresh, selalu dalam kondisi yang menyegarkan, sehingga dia dalam melakukan pekerjaan dan pekerjaan kerjanya akan baik dan sebagainya. Karena namanya manusia kan selalu dalam keadaan baik dan buruk, fluktuatif gitu kira-kira. Pertama adalah model motivasi tradisional. Artinya para pegawai dalam ini diberikan motivasi hanya karena dia bekerja, tidak ada yang lain. Diberikan apa ya? Diberikan upah dari hasil kerja. Ini model motivasi yang sangat tradisional. Orang diberikan upah karena dia bekerja. Ya secara langsung, tidak mungkin secara langsung orang akan senang terhadap upah yang diberikan oleh seseorang kepadanya lantaran dia bekerja. Ini sangat tradisional dalam memberikan motivasi. Yang kedua adalah model motivasi hubungan kemanusiaan. Artinya adalah dalam model hubungan manusia ini, misalkan seseorang diberikan kebebasan dalam meluangkan ide-ide kreatifnya, ide-ide motivasinya terkait manajemen, terkait pekerjaan yang dia lakukan, terkait manajemen. Pegawai diberikan keleluasan untuk memberikan gagasan-gagasan terbaik oleh direkturnya misalnya, untuk memberikan masukan kepada direktur bagaimana manajemen yang baik dalam pengelolaan perusahaan misalnya. Nah, artinya pemerintah dalam hal ini memberikan kebebasan yang sangat fundamental kepada pegawai untuk bekerja sesuai dengan tupoksi, bekerja sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Begitu kira-kira. Kemudian yang ketiga adalah model sumber daya manusia. Dalam hal ini, pemberian motivasinya adalah bagaimana direktur misalnya memberikan keleluasaan yang sangat longgar kepada para pegawai yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan skill mereka masing-masing. Artinya pemerintah menempatkan seseorang yang betul-betul ahli di bidangnya. Tidak kemudian didasari oleh dasar
wa ala alihi wa ashabihi, yang dekat dan keluarga. Tidak seperti itu. Sesuai dengan tupoksi dan keahlian yang dimiliki oleh seseorang itu. Kenapa ini dilakukan? Hal ini dilakukan sebagai upaya langkah maju untuk menghasilkan pemerintahan good government, pemerintahan yang baik, pemerintahan yang mampu memuaskan masyarakat sebagai objek pemerintahan yang paling substantif, dan subjek dari pemerintahan itu, yaitu para pegawai, terpuaskan hasil kerja-kerja yang mereka lakukan dalam roda pemerintahan tersebut. Nah, dari ketiga model permotivasian inilah yang akan menentukan kinerja pemerintahan tersebut. Ketika pemerintahan itu model klasik dalam memberikan motivasi kepada para pegawainya dalam ini, maka tunggulah pemerintahan itu tidak akan maju dan lain sebagainya. Namun sebaliknya, ketika model kedua dan ketiga itu senantiasa diberikan oleh direktur misalnya kepada pegawai, insya Allah akan lahir pemerintahan yang baik, akan lahir pemerintahan yang mampu memuaskan terutama masyarakat. Mungkin begitu saja kira-kira rekan-rekan penjelasan singkat dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Saryani terkait teknik manajemen pemerintahan. Apa itu teknik manajemen pemerintahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saryani. Melanjutkan kembali dari pembahasan saudara Nurholis Majid tentang pembahasan model dan teknik pemotivasian yang baik. Itu ada beberapa tekniknya. Yang pertama yaitu kita harus menjelaskan tujuan organisasi kepada setiap anggota organisasi. Dalam hal ini pemerintahan, yaitu pemimpin itu harus menjelaskan apa tujuannya. Selanjutnya yaitu mengusahakan agar setiap orang menyadari, memahami, serta menerima baik tujuan tersebut. Kita harus dapat memastikan bahwasanya anggota kita, bawahan kita itu menerima dengan baik tujuan yang akan kita capai. Selanjutnya yaitu menjelaskan filsafat yang dianut dalam organisasi dalam menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi. Kita harus menanamkan kepada setiap anggota apa sih yang dianut dalam organisasi ini gitu, agar semuanya dapat memahami. Yang selanjutnya menjelaskan kebijakan yang ditempuh oleh pemimpin organisasi dalam usaha pencapaian tujuan. Jadi si pemimpin itu menjelaskan seperti ini yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya adalah usahakan agar setiap orang mengerti struktur organisasi. Ini paling penting. Jadi setiap orang itu harus mengerti struktur organisasi tersebut. Dalam hal ini adalah pemerintahan. Jadi harus dipahamkan gitu ya, strukturnya itu seperti ini gitu. Yang selanjutnya menjelaskan peranan apa yang diharapkan pemimpin organisasi untuk dijalankan setiap orang. Jadi harapan apa yang diinginkan pemimpin itu untuk dijalankan orang per orangan, setiap orang gitu. Yang selanjutnya yaitu adalah menekankan pentingnya kerjasama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan. Jadi si pemimpin itu harus menekankan kerjasama itu paling penting gitu, teamwork gitu ya. Jadi semuanya harus bekerja gitu, jangan ada yang sendiri-sendiri gitu. Selanjutnya yaitu diperlukan perlakuan dari pemimpin kepada bawahan itu secara manusiawi ya, dengan penuh pengertian. Jadi sebagai seorang pemimpin itu tidak boleh memperlakukan bawahan itu semena-mena gitu. Jadi harus dirangkul agar semuanya berjalan baik gitu. Selanjutnya memberikan penghargaan serta pujian kepada karyawan yang cakap dan teguran serta bimbingan kepada orang-orang yang kurang mampu bekerja. Jadi setelah mereka bekerja itu kan bisa dilihat hasilnya gitu. Ada yang maksimal, ada yang biasa-biasa, ada yang kurang. Jadi si pemimpin itu diharapkan memberikan suatu penghargaan gitu kepada karyawan yang diharapkan itu dapat terus memotivasi dirinya, memotivasi orang-orang yang bekerja di sana gitu. Jadi yang walaupun buruk pekerjaannya jadi termotivasi dengan diberikan penghargaan kepada yang bagus tadi. Kalau ada yang masih bermalas-malasan jadi termotivasi untuk bekerja lebih baik seperti itu. Selanjutnya dan yang terakhir ya, meyakinkan setiap orang bahwa dengan bekerja baik dalam suatu instansi, organisasi atau pemerintahan, itu tujuan pribadi orang tersebut akan tercapai semaksimal mungkin. Jadi bekerja dalam suatu pemerintahan itu tidak semata-mata membuat bagus instansi tersebut, tetapi juga
harus diyakinkan kepada bawahan itu dapat memberikan dampak yang positif bagi diri sendiri gitu, bagi pribadi orang yang bekerja tersebut. Nah, seperti itulah teknik pemotivasian yang baik dalam pemerintahan. Semoga teman-teman semua dapat memahami. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak dosen kita tercinta, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Ais Sopian MSI, yang telah memberikan arahan dan bimbingannya selama ini di dalam mata kuliah dasar-dasar manajemen kepemerintahan. Kemudian terima kasih banyak kepada para pemakalah yang sudah memaparkan hasil pembahasan-pembahasannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan kemudian terima kasih banyak kepada teman-teman atau rekan-rekan semua yang telah antusias, dan nanti mungkin diskusi akan dilanjutkan melalui WhatsApp grup ya, terkait ada misalkan ada yang mau ditanyakan atau misalkan ada arahan, tambahan, kritikan, mangga kita lanjut di diskusi via WhatsApp grup nanti ya. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok 3, kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.